Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang remaja culun yang nekat menerobos sebuah kota berisi banyak sekali zombie hanya demi mencari keberadaan seorang wanita yang ia sukai. Selama melakukan perjalanan, remaja ini mulai menemukan banyak sekali arti kehidupan yang membuat dirinya menjadi semakin dewasa, karena selama ini ia selalu menjadi seorang penakut yang sering dibully oleh orang lain. Lalu, apakah remaja ini mampu bertahan dari wabah virus zombie tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan tentang dua orang remaja yang sedang dikejar-kejar oleh ratusan zombie. Tetapi meski sedang dalam keadaan bahaya, entah mengapa mereka berdua justru terlihat sangat bahagia. Lalu film pun baru saja dimulai. Dahulu, sebelum wabah virus zombie menyerang, seorang gadis kecil bernama April yang baru saja pindah ke rumah barunya itu bertemu dengan seorang pria culun bernama Arti. Dan sejak saat itu mereka pun sering bermain bersama-sama hingga mereka mulai menginjak bangku SMA. Suatu hari, Arti tiba-tiba melihat April yang sedang bermesraan dengan pacarnya, yang mana hal itu membuat Arti merasa sangat sakit hati karena ternyata selama ini ia memiliki perasaan pada April. Namun sayangnya Arti tak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya itu. Lalu ketika Arti dan April hendak pergi ke pesta ulang tahun salah satu teman mereka, seperti biasa mereka berdua selalu membicarakan hal-hal tidak penting. Bahkan mereka sempat membahas tentang kasus trio Agus yang sedang viral di mana-mana. Tetapi semua itu berubah saat April mulai membicarakan tentang pacarnya yang bernama Brady. Setelah mereka tiba di tempat tujuan, April bertanya pada Arti apakah ia mau ikut bersamanya karena ia sekarang hendak menemui Brady. Namun Arti menolak ajakan April sambil mengatakan bahwa ia juga ingin menemui seseorang, padahal ia hanya tidak ingin melihat April bermesraan dengan pacarnya. Di sana, Arti sempat berpikir untuk pulang saja karena ia tak tahu harus melakukan apa-apa. Dan untungnya ia bertemu dengan salah satu temannya yang sedikit freak bernama Steve yang mencoba menghibur dirinya. Ketika Steve tahu bahwa ternyata Arti datang ke sini hanya untuk menemani April saja. Steve kemudian menyarankan Arti untuk move on dan mulai mendekati salah satu cewek lain yang sedari tadi melihat ke arah mereka. Dan pada akhirnya Arti pun menuruti perkataan Steve, di mana di sana ia mencoba berbicara dengan wanita bernama Sam yang ternyata sudah menyukai dirinya sejak awal masuk SMA. Sam pun mulai menceritakan banyak hal seperti kegiatannya sehari-hari, makanan-makanan yang ia sukai, bahkan ia juga sempat mengajak Arti untuk makan malam bersama. Tetapi sepertinya Arti sama sekali tak tertarik padanya karena ia merasa Sam sangat berbeda dengan April. Di saat yang bersamaan, Steve tiba-tiba datang sambil mengatakan bahwa April dan Brady kini sedang bertengkar, sehingga tanpa berlama-lama, Arti pun segera mendatangi mereka berdua. Namun Brady justru menertawai dirinya, bahkan ia sempat mengejek Arti yang selalu datang untuk membela April, padahal ia bukan siapa-siapanya April. Mendengar hal itu, April terlihat sangat malu hingga akhirnya ia pun menyuruh Arti untuk segera pergi meninggalkannya. Yang mana hal itu membuat Arti kesal dan tak tahu harus berbuat apa lagi, karena ia sadar bahwa kehadirannya hanya menyusahkan April saja. Melihat temannya yang sedang bersedih, Steve berusaha membantu Arti agar ia bisa melupakan semua masalahnya dengan mengajaknya untuk ngudut bersama. Dan setelah mendengarkan ceramah dari Steve, entah mengapa Arti mulai berpikir bahwa dirinya tak ingin menjadi seorang pria cupu lagi, agar ia bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Saat Arti sedang memikirkan masa depannya, tiba-tiba ia melihat April yang sedang menangis dan di sana April mengatakan bahwa Brady sudah keterlaluan padanya, sehingga Arti mencoba menghibur April dengan mengatakan beberapa jokes receh yang membuat April mulai tersenyum lagi. Sebelum mengajak April pulang, Arti sempat menanyakan di mana jaket yang dipakai oleh April sebelumnya, dan ketika April mengatakan bahwa jaket itu diambil oleh Brady, tanpa berlama-lama, ia pun menyuruh April untuk menunggunya di sana terlebih dahulu karena ia akan mengambil jaket itu kembali. Di sisi lain, saat Brady sedang bersenang-senang dengan temannya, tiba-tiba Arti datang sambil menyuruh Brady untuk melepaskan jaket itu agar ia bisa mengembalikannya pada April, yang mana hal itu justru membuat Brady merasa sangat kesal dan langsung memberikan beberapa salam tempel pada Arti.
Akibatnya, wajah Arti pun kini babak belur gara-gara terkena tampolan dari Brady, sehingga April harus mengompresnya dengan es batu. Namun meski begitu, entah mengapa April justru merasa sangat senang, karena masih ada orang seperti Arti yang selalu peduli padanya. Ternyata April selama ini tahu bahwa Arti sebenarnya menyukai dirinya, bahkan ia juga tahu bahwa Arti terlalu takut untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Dan pada akhirnya April pun mengatakan bahwa besok ia harus pindah ke kota lain karena ayahnya memiliki pekerjaan di sana. April lalu menyuruh Arti untuk segera menyatakan perasaan cinta padanya, tetapi sayangnya Arti merupakan seorang penakut yang tak berani menembak sahabatnya sendiri, sehingga April pun hanya bisa memberikan salam perpisahan pada Arti, lalu ia masuk ke dalam rumah, sementara Arti pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. 3 tahun kemudian, setelah Arti lulus dari SMA, ia mencoba membangun saluran radio FM miliknya sendiri karena ia takut jika ia masuk ke universitas maka ia akan dibully lagi. Namun sepertinya semua itu sia-sia karena tak ada seorang pun yang mendengarkan saluran radio miliknya selain keluarganya sendiri. Menyadari bahwa Arti kini sudah berusia 21 tahun, sang ayah pun mulai menyuruh Arti untuk mencari pekerjaan agar masa depannya bisa menjadi lebih baik. Sementara sang ibu menyuruh Arti untuk menemui seorang psikiater terlebih dahulu agar Arti bisa menyembuhkan rasa takut yang selalu menghantui dirinya. Awalnya Arti sempat menolak, bahkan ia sempat menceritakan tentang para orang kaya yang dulunya memulai dari nol sama seperti dirinya. Tapi setelah sang ibu memohon padanya, Arti pun akhirnya mau menemui seorang psikiater, di mana di sana ia mulai menceritakan semua permasalahan yang dulu pernah ia rasakan, termasuk rasa patah hati saat ia tak bisa menyatakan cintanya pada April. Lalu ketika Arti pulang, ia pun menceritakan pada sang kakek tentang dirinya yang disuruh oleh si psikiater untuk melawan rasa takutnya, dan si kakek mengatakan bahwa rasa takut selalu membuat seseorang menjadi terpuruk, padahal tidak semua yang mereka takutkan adalah suatu kenyataan. Si kakek kemudian menyuruh Arti untuk melakukan semua hal yang sangat ia inginkan tanpa perlu mengkhawatirkan tentang kegagalan, termasuk mengejar seseorang yang sangat ia cintai, meski orang itu sudah lama pergi dari kehidupannya. Setelah mendapatkan wejangan dari si kakek, Arti pun mulai kepikiran untuk menemui April karena ia sudah sangat rindu pada cinta pertamanya itu. Dan keesokan harinya, Arti akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat April, tak peduli apakah April masih ada di sana atau tidak. Awalnya, keluarga Arti sempat khawatir karena Arti selama ini tak pernah pergi keluar kota, bahkan semenjak lulus SMA, ia hanya menjadi bocah nolep yang tak pernah pergi meninggalkan rumahnya. Namun saat Arti mengatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya ia merasa senang, kedua orang tuanya pun akhirnya membiarkan Arti untuk pergi dengan membawa mobil milik sang kakek. Tanpa berlama-lama, Arti pun segera pergi menuju ke alamat rumah April yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Tetapi saat Arti baru berjalan beberapa kilometer, tiba-tiba ia mengalami kecelakaan ringan yang membuat mobilnya rusak parah dan tak bisa dikendarai lagi. Akibat kejadian itu, Arti pun berencana kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki. Namun entah mengapa, ia malah diikuti oleh seorang pria misterius yang sangat aneh. Hingga Arti terpaksa memukul orang tersebut dengan menggunakan batu, tanpa tahu bahwa orang itu ternyata sudah berubah menjadi zombie. Beberapa jam kemudian, ketika Arti tiba di depan rumah, ia merasa ada yang aneh dengan lingkungan di sekitar sana, bahkan ia tak menemukan seorang pun selama ia berjalan kaki. Padahal biasanya ia sering melihat ada beberapa emak-emak yang sedang menggibah di rumah tetangganya. Lalu saat Arti masuk ke dalam rumah, betapa terkejut dirinya karena di sana sudah ada beberapa zombie yang mencoba menyerang dirinya. Dan setelah ia berhasil mengalahkan para zombie tersebut, ia pun sadar bahwa para zombie itu ternyata bukan keluarganya. Sayangnya, Arti tak tahu bahwa di sana masih ada satu zombie lagi yang langsung menggigit tangannya. Dan akibat kejadian itu, Arti pun mulai kehilangan kendali karena wabah virus itu mulai masuk ke dalam tubuhnya. Hingga Arti mulai membayangkan wajah April yang selalu tersenyum setiap kali ia bersamanya. Tanpa disadari, ternyata Arti tak berubah menjadi zombie yang mana hal itu menandakan bahwa ada kemungkinan ia kebal dari wabah virus zombie. Dan saat Arti menemukan kakeknya yang kini sudah meninggal, ia pun meminta maaf pada si kakek karena ia sudah membuat mobilnya rusak parah. Tak hanya itu, Arti juga merasa bahwa dirinya merupakan pembawa sial karena baru beberapa jam saja ia pergi meninggalkan rumah.
dunia pun langsung berubah menjadi sangat kacau akibat munculnya wabah virus zombie misterius yang entah dari mana datangnya. Meski dunia kini sudah dipenuhi oleh zombie, Arti tampaknya tak ingin menyerah begitu saja sehingga ia mulai mempersiapkan diri dan mengambil beberapa senjata yang bisa digunakan untuk melawan zombie. Lalu ia pergi menggunakan mobil sang ayah untuk mencari keberadaan April dan juga keluarganya. Singkat cerita, setelah ia berjalan cukup jauh, tiba-tiba mobilnya pun mulai berhenti gara-gara Arti lupa mengecek indikator bensin yang ternyata sudah habis tak tersisa. Dan pada akhirnya Arti terpaksa harus berjalan kaki menuju ke sebuah gereja yang letaknya 3 mil dari tempat ia berada sekarang. Tanpa disadari, tiba-tiba telepon yang ada di rumah Arti mulai berdering dan di sana April memberikan sebuah pesan suara yang mengatakan bahwa dirinya kini sedang berlindung di dalam kamar karena ia sudah dikepung oleh banyak zombie dan ia pun berharap agar Arti datang untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Arti sempat dikejar-kejar oleh banyak sekali zombie hingga ia terpaksa harus masuk ke dalam hutan. Dan di sana ia justru bertemu dengan Sam yang kini sudah berubah menjadi zombie. Sehingga Arti pun langsung menyerangnya karena ia tak menyukai Sam sama sekali. Arti lalu kembali melanjutkan perjalanan dan tak lama kemudian ketika ia menemukan sebuah tenda, tiba-tiba seorang pria muncul dari belakang sambil menodongkan senjata ke arahnya karena pria itu mengira bahwa Arti adalah pencuri yang hendak mengambil persediaan miliknya. Arti menceritakan bahwa ia datang kemari bukan untuk mencuri barang-barang mereka, melainkan gara-gara mobilnya kehabisan bensin dan ia pun berencana mencari gereja seperti yang tertulis di sebuah papan. Tetapi ia malah dikejar-kejar oleh zombie hingga ia tersesat di dalam hutan ini. Setelah memastikan bahwa Arti bukanlah ancaman, pria bernama Jim itu akhirnya memanggil putrinya yang bernama Regan untuk keluar. Dan di sana Jim pun mulai menceritakan alasan mengapa ia bersembunyi di dalam hutan, yaitu karena ia merasa bahwa tempat itu jauh lebih aman daripada di dalam komplek perumahan yang kini sudah dipenuhi oleh ratusan zombie. Lalu saat Arti bertanya siapa zombie yang sedang terikat di pohon tersebut, Regan pun mengatakan bahwa zombie itu ternyata adalah adiknya dan alasan mengapa mereka tak segera menghabisinya karena Jim masih berharap bahwa ia bisa menyembuhkan putranya jika ia berhasil mendapatkan vaksin. Meski begitu, Arti menyuruh Jim untuk segera menghabisinya sebelum zombie itu berhasil kabur dan menyerang mereka semua. Namun Jim mengatakan bahwa Arti tak perlu khawatir dengan hal itu, karena ia sudah mengikat tangannya dengan sangat erat sehingga zombie itu tak mungkin bisa kabur dari sana. Malamnya, Arti memutuskan untuk bermalam di sana terlebih dahulu. Lalu ketika Arti sedang mengobrol dengan Regan, ia pun sempat menceritakan bahwa ia sebenarnya sudah tergigit oleh zombie. Tetapi sepertinya ia memiliki kekebalan terhadap virus karena ia tak berubah menjadi zombie sama sekali. Meski begitu, ia menyuruh Regan untuk tetap merahasiakan hal ini dari siapapun termasuk ayahnya sendiri. Karena ia takut jika ada seseorang yang mengetahui tentang hal itu, maka mereka akan menganggap bahwa Arti berbahaya dan akan menyerang dirinya. Lalu saat semua orang sedang tidur, tanpa disadari tiba-tiba Jim diserang oleh putranya yang ternyata berhasil melepaskan diri. Dan karena Regan kini sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, ia pun akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama Arti. Setelah berjalan cukup lama dan melawan beberapa zombie, mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah kendaraan yang bisa mereka gunakan untuk bepergian, meski kendaraan itu hanyalah sebuah mobil kecil tanpa pintu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Regan langsung bersandar di bahu Arti, yang mana hal itu membuat Arti sempat tersenyum senang, karena sudah lama tak ada seorang wanita yang bersandar di bahunya lagi, sejak terakhir ia mengantarkan April pulang menggunakan mobilnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Arti dan Regan akhirnya tiba di gereja dan ketika mereka masuk ke dalam sana, mereka melihat ada banyak sekali orang yang terlihat sangat ketakutan dan juga putus asa, hingga mereka bertemu dengan seorang pastor yang menyuruh mereka untuk berkumpul dengan orang-orang tersebut. Sayangnya, Arti tak datang ke sana hanya untuk berdoa, melainkan ia datang ke sana untuk mencari informasi tentang keberadaan orang-orang yang berhasil selamat dari wabah zombie, karena ia sedang mencari keluarganya yang menghilang entah kemana. Mendengar hal itu, si pastor bernama Teddy itu pun mengajak mereka untuk pergi ke belakang gereja. Dan tanpa disadari, ternyata pastor itu bukanlah seorang pastor sungguhan, melainkan seorang pemburu hewan yang kini beralih profesi menjadi seorang pemburu zombie.
Ternyata alasan mengapa ia bertingkah seperti seorang pastor, yaitu karena ia kesal dengan orang-orang penakut yang selalu meminta pertolongan padanya, sehingga ia pun menyuruh orang-orang itu untuk berdoa di dalam gereja, agar mereka menjadi tenang dan tak mengganggunya lagi. Teddy kemudian mengajak Artie dan Regan untuk menemui rekan-rekannya yang juga terdiri dari para pemburu, dan karena mereka berencana pergi ke kota untuk mencari persediaan, Artie akhirnya memutuskan untuk ikut bersama mereka, berharap ia bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan keluarganya. Setelah mereka selesai mempersiapkan seluruh senjata mereka, Teddy sempat menceramahi semua orang tentang para zombie yang bisa menyebarkan virus melalui gigitan ataupun goresan dari kukunya, sehingga jika ada seseorang yang tergigit oleh zombie, maka mereka tak boleh ragu untuk menembak orang itu sebelum ia berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian, tiba-tiba seorang pria misterius datang dan ternyata orang itu adalah Steve, yaitu sahabat Artie yang sudah lama tak pernah ia temui lagi semenjak mereka lulus SMA, dan di sana mereka pun sempat membahas tentang kenangan masa lalu mereka. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka mendapat info bahwa para zombie itu ternyata berhasil menerobos masuk ke dalam gereja, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus melawan para zombie itu terlebih dahulu. Lalu setelah selesai membereskan para zombie, tanpa berlama-lama, mereka pun langsung melanjutkan misi mereka. Di tengah perjalanan, Steve sempat membelokkan mobilnya ke arah lain sambil mengatakan bahwa ia ingin berbicara berdua saja dengan Artie, dan di sana Steve pun bertanya apakah Artie sudah melupakan tentang April karena ia mengira bahwa Regan merupakan pacar barunya. Artie kemudian mengatakan bahwa ia masih belum melupakan April karena Regan hanyalah seorang wanita random yang ia temui saat sedang bersembunyi dari serangan para zombie. Namun ketika Artie lengah, entah mengapa tiba-tiba Steve langsung menodongkan senjata ke arahnya karena ia tahu bahwa Artie memiliki luka bekas gigitan zombie. Melihat hal itu, Artie pun berusaha meyakinkan Steve bahwa ia memiliki kekebalan terhadap wabah zombie. Dan karena Steve tak percaya dengan hal itu, Artie akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya ia memiliki sebuah obat yang sebelumnya diberikan oleh seorang psikiater, di mana obat itu ternyata mampu menghentikan penyebaran wabah virus zombie selama Artie rutin meminumnya 2 kali sehari. Lalu setelah mereka berdua sudah bisa saling mempercayai satu sama lain, Artie menyuruh Steve untuk tidak menceritakan tentang dirinya pada Teddy, karena jika orang itu tahu bahwa Artie memiliki bekas gigitan zombie, maka Teddy pasti akan langsung menembaknya. Singkat cerita, ketika mereka menemukan sebuah restoran, tanpa berlama-lama, Teddy dan yang lain pun langsung membasmi seluruh zombie yang ada di sana. Dan setelah mereka berhasil membersihkan para zombie tersebut, Steve yang ternyata memiliki keahlian memasak itu pun langsung membuatkan mereka makanan. Bahkan Teddy sangat menyukai masakan Steve. Di sana, Regan tiba-tiba mengajak Artie untuk berdansa, yang mana hal itu membuat Artie kembali teringat dengan kenangan masa lalu saat April memergoki dirinya yang sedang teler di pinggir sungai, gara-gara Artie mendapatkan nilai jelek dan ia pun dimarahi oleh kedua orang tuanya. Artie kemudian mengajak April untuk berdansa bersama, bahkan tanpa sadar, ia juga sempat menyatakan cintanya pada April. Namun sayangnya Artie tak ingat bahwa April ternyata menerima pernyataan cintanya, karena saat itu Artie sedang teler berat. Tanpa disadari, tiba-tiba beberapa zombie masuk ke dalam restoran dan langsung menyerang Teddy dan juga Regan, hingga hanya menyisakan Artie dan Steve saja yang berhasil selamat dari serangan para zombie tersebut. Yang mana hal itu membuat Artie sangat marah dengan para zombie, karena para zombie itu sudah merenggut semua orang yang ia sayangi. Keesokan harinya, Artie mengatakan pada Steve bahwa ia ingin melanjutkan perjalanan menuju ke rumah April yang baru untuk mencari tahu apakah April berhasil selamat dari wabah virus zombie, karena ia tak pernah bisa menghilangkan wajah April dari pikirannya. Tampaknya Artie lebih takut jika ia harus kehilangan April daripada bertarung melawan para zombie tersebut. Dan ketika Steve tahu bahwa sahabatnya itu kini sudah bersikap seperti orang dewasa, ia pun ingin membantu Artie agar ia bisa bertemu dengan wanita idamannya lagi. Selama di perjalanan, mereka berdua membantai banyak sekali zombie, bahkan mereka juga sempat bertemu dengan zombie Brady yang sedang memakai jaket milik April, sehingga tanpa berlama-lama, Artie pun langsung merebut jaket itu kembali. Setelah berhasil menerobos banyak sekali zombie, tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang wanita yang terluka cukup parah dan meminta pertolongan pada mereka, yang mana hal itu membuat mereka sempat kebingungan apakah mereka harus menolong wanita itu atau tidak.
Awalnya mereka mengira bahwa wanita itu memiliki kekebalan terhadap wabah zombie karena meski ia sudah tercakar, ia masih belum berubah menjadi zombie. Tetapi saat mereka lengah, tiba-tiba wanita itu berubah dan langsung menyerang Steve, hingga Steve pun tergigit oleh zombie tersebut. Sebelum Steve berubah menjadi zombie, ia menyuruh Artie untuk segera menembaknya karena ia tak ingin dirinya berubah dan menyerang sahabatnya sendiri. Lalu Steve juga sempat memberikan salam perpisahan pada Artie sambil berharap agar sahabatnya itu bisa segera menemukan cinta sejatinya. Tak lama kemudian, Artie akhirnya berhasil menemukan keberadaan rumah April. Lalu setelah ia mengalahkan para zombie yang ada di sana, ia pun berhasil menemukan April yang kini sedang menangis di dalam kamar. Dan Artie pun mengajak April untuk segera pergi karena di sana masih ada banyak sekali zombie. Mereka berdua mencoba kabur dari kejaran para zombie tersebut. Namun entah mengapa mereka terlihat sangat senang karena mereka tak menyangka bahwa mereka akhirnya bisa bertemu kembali meski dunia ini sudah hancur akibat munculnya wabah virus zombie. Setelah berhasil kabur dari kejaran para zombie, Artie mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah tergigit oleh zombie dan alasan mengapa ia tak berubah, yaitu karena ia rutin meminum obat yang kini hanya tersisa 1 biji lagi. Tampaknya mereka harus segera menemukan orang-orang yang selamat agar mereka bisa memberitahukan tentang obat yang bisa mencegah penyebaran dari wabah virus zombie. Sehingga April mengajak Artie untuk pergi ke kamp pengungsian karena ia sempat mendengar bahwa ada orang-orang yang membangun tempat perlindungan di sana. Sebelum melanjutkan perjalanan, Artie sempat memberikan jaket milik April sambil mengatakan bahwa ia baru saja merebutnya dari Brady yang kini sudah berubah menjadi zombie. Namun sayangnya April justru membakar jaket itu karena ia tak ingin mengingat tentang mantan pacarnya lagi. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, mereka berdua akhirnya berhasil menemukan kamp pengungsian, di mana di sana ada banyak sekali orang yang berhasil bertahan hidup dari wabah virus zombie, termasuk keluarga Artie yang ternyata masih hidup. Sang ayah pun terlihat sangat bangga pada putranya yang telah menyelamatkan sang kekasih dari serangan para zombie, dan untuk merayakan keberhasilan putranya, ia pun mengajak semua orang untuk duduk bersama sambil menceritakan tentang pengalaman mereka di tengah wabah virus zombie ini. Saat mereka sedang asik bercerita, tanpa disadari tiba-tiba para zombie berhasil menerobos masuk ke dalam kamp pengungsian. Dan hanya dalam sekejap saja, semua orang yang ada di kamp tersebut kini telah tergigit oleh zombie, termasuk keluarga Artie. Lalu ketika Artie mencoba menyelamatkan April, ia justru tergigit oleh zombie yang mana hal itu membuat wabah virus zombie di dalam tubuhnya mulai bangkit kembali. Sehingga April pun tak punya pilihan lain selain menembak pacarnya sendiri. Akibat kejadian itu, April kini menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kamp pengungsian. Tetapi karena Artie sudah mempercayakan obat anti-zombie itu padanya, April akhirnya berencana menyerahkan obat milik Artie pada seorang dokter, berharap ia bisa membantu umat manusia untuk menghentikan penyebaran dari wabah virus zombie. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.